Halo sahabat Jupiter semuanya, jumpa lagi sama aku di Jupiter Moon Tarot di bagian Tarot Artis. Ini adalah salah satu request dari kalian, ya, ada yang request. Jadi bergilir ya requestannya. Tenang saja, semuanya pasti nanti aku bikin. Request ini tentang berita yang heboh belakangan ini ya kan, Natalie Holscher. Ada apa sih dengan Natalie Holscher gitu kan, dan perubahan penampilan dia gitu kan. Kita pikir semuanya waktu itu dia serius gitu kan, ingin mendalami ajaran agama gitu. Um, Drastis gitu ya perubahannya dari cara berpakaian, jadi sangat terbuka lalu joget-joget gitu kan. Maksudnya memang waktu menjawab keaslian watak seseorang dan kita semua penasaran banget nih sahabat Jupiter ya kan. Jadi kita bakal cari tahu nih sekarang bagaimana watak Natalie. Ada apa dengan Natalie Holscher dan perubahan penampilan dia yang begitu drastis? Memang waktu menjawab keaslian watak seseorang jika kita diizinkan melihat. Ada apa dengan Natalie Holscher dan perubahan penampilannya? Tidak seanggun dulu saat masih mengenakan jilbab. Ada apa dengan Natalie Holscher dan perubahan penampilannya? Memang watak orang akan hanya terjawab lewat waktu. Waktu menjawab watak asli seseorang. Ada apa dengan Natalie Holscher dan perubahan penampilannya? Jika kita diizinkan melihat. Oke guys, dia dapat kartu The Shape Shifter. Oke. The Dreamer. The World. Okay. Five of Water. Okay. Release. Guys, ini aku merinding ya. Soalnya kayak ini menarik banget dan ini kayaknya juga salah satu hal yang ingin dia ungkapkan tapi tidak pernah bisa dia ungkapkan. Mungkin karena dia takut dijudge, tapi jadinya keluarnya malah jadi seperti ini gitu ya. The High Priestess. Oke. Oke, aku butuh satu kartu lagi. Oke. Ada apa dengan Natalie Holscher dan perubahan penampilannya? Yang sudah tidak anggun lagi sekarang. Oke guys, aku bakal jelasin ya satu-satu di sini. Ini cukup menarik banget. Jadi tonton terus video ini. Nah, kalau kalian yang baru bergabung di channel aku, selamat bergabung di Sahabat Jupiter. Tolong bantu support channel aku dengan mensubscribe guys, oke? Klik tombol subscribe-nya. Ayo, semuanya yang belum mensubscribe, klik tombol subscribe-nya dan juga like video ini. Share juga untuk ke teman-teman dan saudara kalian semua. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita ngebahas tentang Natalie Holscher nih. Kita penasaran banget. Maksudnya ada beberapa hal yang orang mungkin tidak nyaman untuk ungkapkan guys, oke? Karena takut merasa dijudge gitu kan. Nah, itu hal-hal yang kita pengen tahu juga. Meski kita tahu bahwa waktu dapat mengungkap watak asli seseorang. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Oke? Seiring berjalan waktu. Jadi dia dapat kartu The Shape Shifter. The Shape Shifter apabila kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah si perubah bentuk. Yang bisa merubah-merubah diri. Oke? Aku merasa Natalie Holscher ini dari kartu The Shapeshifter, dia adalah tipe orang yang
belum kuat fondasinya. Kita tidak berbicara mengenai agama ya. Kalau kita berbicara mengenai fondasi seseorang, terlepas dari agama, kita bicara mengenai prinsip hidup. Prinsip hidup seseorang. Apa yang dia yakini sebagai salah dan benar. Aku rasa orang seperti Natalie ini gampang disetir ke kanan ke kiri, gampang disetir ke kanan ke kiri, gampang dipengaruhi ke kanan ke kiri. Aku rasa di umur dia yang segini dia belum sedewasa anak-anak seumur dia atau sedewasa wanita seumur dia. Apalagi dia sudah menjadi ibu, ada ketidakstabilan dari emosi dia. Emosi dia berubah-berubah. Pendirian dia berubah-berubah karena shape shifter ya. Shape shifter itu, shape itu bentuk, shifter itu mengubah, jadi berubah bentuk. The shape shifter adalah energi di mana seseorang, nama lainnya adalah the trickster. The trickster itu penipu, trickster, penipu, seperti magician gitu kan ya. Jadi bisa merubah bentuk sesuai dengan kepentingan ambisi dia. Aku sedikit terkejut dan merinding karena ketika kita buka kartu, ini oracle kartu ya namanya, bukan tarot ya. Kalau yang ini tarot namanya. Ini oracle cardnya. Ini seperti energi alam semesta, seperti alam semesta gitu kan, ingin memberitahu kita. Nah, biasanya kalian juga dapat hal ini seperti insting, ya, intuisi. Nah, ketika kalian memakai insting kalian dan intuisi kalian lewat kartu atau membuka kartu, itu kalian juga memakai insting dan intuisi kalian atau mengambil energi dari alam semesta yang sudah ada ya, yang sudah ada di sana, sudah ada gitu kan. Dan saat ini kita diizinkan melihat bahwa karakter Natalie Holscher adalah shapeshifter. Nama lain dari shapeshifter adalah trickster. Ini dari bukunya ya. The shapeshifter, the trickster ya. Jadi aku tidak mengada-ngada ya. The trickster itu apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya orang yang bisa membuat trik, orang yang bisa mengelabui. Ya, orang yang bisa memberikan tontonan yang sepertinya mengelabui, seperti itu ya. Seperti bisa kita bilang pesulap, oke, seperti itu ya. Apabila kita artikan di dalam keadaan saat ini yang terjadi pada Natalie Holscher, aku melihat bahwa watak dia itu bisa berubah-berubah sesuai dengan siapa yang merekomendasikan, sesuai dengan apa yang dia minta, sesuai dengan apa kepentingan dia. Bisa diartikan bahwa ada beberapa orang yang tipenya oportunis, termasuk orang-orang yang mendapatkan kartu ini. The shapeshifter punya cinta akan suatu permainan. The shapeshifter juga punya cinta akan suatu trik atau sulap. Dia terlihat mempunyai satu sisi, tapi sebenarnya dia punya beberapa sisi. Multidimensional, maksudnya dia punya beberapa layer di dalam kepribadian dia. Dia bisa berubah menjadi orang yang berbeda sesuai dengan siapa yang dia hadapi. Sisi bagus the shapeshifter adalah dia bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya. Sisi buruknya adalah terkadang dia bisa bermuka dua atau kita tidak tahu pendirian dia sebenarnya seperti apa. Menurut akun Natalie Holscher dari kartu shapeshifter ini, ingat ya konten ini hanya untuk hiburan. Menurut aku, dia belum memiliki fondasi yang kokoh, prinsip yang kokoh sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu. Apalagi dia sekarang sudah menjadi ibu. Mau dibawa kemana anaknya? Ya. The shapeshifter punya energi bahwa dia akan melindungi kepentingan dia. Dan dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepentingan dia. Dan kita mau cari tahu nih, ada apa sih sebenarnya? Apa sih kepentingan dia? Dia dapat kartu Neptune. Neptune adalah planet yang menggambarkan tentang mimpi. Dia ini orangnya ambisius banget guys sebenarnya. Sangat ambisius.
Tapi siapa sih orang yang nggak pengen kaya? Betul. Siapa sih orang yang nggak pengen punya duit? Betul. Tapi apakah baik kita mempermainkan hal yang sebenarnya tidak perlu kita permainkan? Ya kan? Mempermainkan kepercayaan, mempermainkan keseriusan gitu kan. Terlihat bahwa dia ini punya mimpi yang besar, Neptune. Dia ini sering hidup dalam ilusi dia. Dia berilusi kalau dia menikah dengan seseorang, dia bisa diangkat derajatnya, dia bisa terkenal gitu kan. Dia tidak perlu kerja capek-capek lagi. Padahal kita tahu banyak banget wanita nikah sama artis. Ya ada juga sih yang baik artisnya gitu kan. Tapi ada juga artis yang ya udah jatah kamu segini gitu. Ya kalau kamu mau lebih, kamu harus kerja gitu. Nah, dia tipe yang egonya tinggi, tapi dia juga bermimpi tinggi. Kemudian keluar lagi The Dreamer. Lihat, dream ya. Dream itu mimpi. Neptune, dream. Keluar lagi The Dreamer. Padahal tadi aku kocok kartu ini depan kalian. Berarti ini tandanya, the universe ngasih tahu ke kita bahwa Natalie Holscher ini adalah orang yang seperti anak kecil ya. Apalagi dia waktu itu menikah sama Sule. Dia seperti anak kecil karakternya. Mungkin aja panggilannya bunda sini gitu kan. Tapi kelakuannya tidak seperti seorang bunda yang dewasa. Dia masih seperti anak kecil, the dreamer. Karena dia dapat kartu the dreamer atau the fool dari kartu tarot. Dia dulu sangat percaya bahwa mantan suami dia dapat melindungi dia, dapat melindungi kepentingan dia, dapat menjaga dia, protected, menjaga, ya kan, believing, percaya, dan beginning. Dia waktu itu memulai kehidupan rumah tangga dia dengan mimpi dia ini. Jadi motivasinya sepertinya bukan karena cinta dengan cowoknya, tapi karena dia berharap mantan suami dia akan membantu dia mewujudkan ambisi-ambisi kehidupan dia. Kenapa? Karena kartu The World keluar. Kartu The World adalah tentang accomplishment atau pencapaian atau prestasi, celebration dan completion. Completion itu menyelesaikan. Nah, jadi dia berharap suaminya lah yang menyelesaikan urusan dunia dia, sehingga dia bisa berfoya-foya, dia bisa hidup secara duniawi, dia bisa memeluk dunia tanpa harus kerja keras. Karena pernikahan dia dahulu sepertinya karena kepentingan dia, opportunity dia, ingin mimpi dia terkabul. Bukan karena dia benar-benar juga ngelihat bahwa suaminya ini true love dia. Menurut aku mereka bukan twin flame, mereka tidak ada energi twin flame, mereka tidak ada energi true love, ya kan? Kalau nafsu ada gitu kan. Tapi kalau true love, aku tidak melihat itu. Yang aku lihat malah keluar kartu The Dreamer dan The World. Jadi niatnya dia sepertinya ingin memenuhi keinginan dunia dia. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Betul? Tidak ada yang salah. Namun apabila tidak serius dan mementingkan diri sendiri, tahu kan resiko menikah dengan duda seperti apa? Duda beranak ya, bukan cowok single. Ya kan? Cowok single memang harus meniti karir dari bawah. Tapi dia nggak mau. Dia maunya orang yang bisa melindungi dia, orang yang bisa memberi dia mimpi-mimpi dia, mimpi-mimpi dunia dia. Ya nggak semua cowok single langsung sukses kan, ya kan? Nggak semua cowok single itu anak konglomerat kan, betul? Jadi dia tidak mau meniti dari nol, dia nggak mau. Bukan tipe yang seperti itu dia. Karena dia dulu hidup susah, gitu. Jadi dia hidup susah, tapi terus dia juga bukan tipe yang pinter gitu, bukan tipe yang saya mau menggapai mimpi saya dengan kerja keras, dengan sekolah, dengan mendidik diri saya. Ya memang dia ngirimin adiknya ke sekolah sih, cuma diri dia sendiri secara jujur dia tuh pengen yang instan guys. Nah kenapa? Makanya perubahannya instan kan, cepat gitu kan. The High Priestess gitu kan. Dia punya intuisi kalau hubungan dia di lalu itu bukan cinta sejati dia sebenarnya. The High Priestess itu bicara tentang intuisi, wisdom, dan passion. Dia udah sabar-sabarin waktu itu. Cuma dia mikir, gue kayaknya gak dapet apa-apa nih. Masa jatah gue cuma segini doang? Sepertinya ya. Gitu loh. Banyak orang mempengaruhi kan. Ya wajar dong. Karena kenapa? Ya karena si duda ini sudah punya anak banyak. Ya kan? Bukan cowok single lagi. Makanya dia mau enaknya aja guys. Kalau dilihat dari kartu ini, The Dreamer, The World, The High Priestess, dia kayaknya mau enaknya aja. Jadi intuisi dia dulu bilang kayaknya sama cowok ini enak deh. Dia udah sukses, udah kaya.
Cuma kan cowok ini udah punya banyak tanggung jawab gitu kan nggak bisa ngutamain kamu doang meski kamu istrinya ya kan. Dia kan harus juga bagi perhatian, bagi uang dia nggak cuma untuk kamu kan, untuk kebutuhan rumah tangga. Udah banyak lagi pekerja dia yang ngikut di rumah ya kan. Jadi ketika datang hanya berharap enaknya aja, seperti dapat kucing dalam karung gitu. Jangan mau enaknya aja gitu kan. Dulu dia nolakin banyak banget cowok yang bagi dia miskin. Karena cowok itu bagi dia tidak bisa memberikan dunia ini, kehidupan duniawi ini yang dia inginkan. Dia ingin memeluk dunia guys. Dia ingin prestasi dia itu duniawi, mobil, rumah. Ya siapa sih yang gak mau itu? Cuma kan apakah kehidupan hanya sebatas itu? Mungkin bagi dia. Kenapa? Karena perubahan dia sangat cepat. Kita bisa lihat niat seseorang dari tindakan dia. Oke. Berikut ya guys. Ini karena request kalian ya, makanya aku buka ini. Five of Water. Dia frustasi, dia kecewa. Dia menyesal. Regret. Dia menyesal waktu itu secara gegabah. Dia melakukan perubahan penampilan. Waktu itu ya. Makanya sekarang ini aslinya dia sebenarnya tuh pengen aja kelihatan rambut ya guys, pengen mamerin rambut, pengen mamerin badan dia yang seksi, karena kelihatan perubahan penampilannya langsung drastis, langsung buka-bukaan gitu. Kalau dia bilang saya lagi ada masalah hidup, saya lagi kecewa, saya lagi apa, tapi kelihatan banget niat seseorang tuh kelihatan banget dari sikapnya gitu. Kalau dia niat serius dulu, dia tidak mungkin langsung sedrastis ini. Ya mungkin dia ada penyesalan. Karena dijawab regret. Regret itu penyesalan. Lihat, ini dia nih. Frustasi dia. Sebelum dia melakukan perubahan penampilan sekarang, sebelum dia melepas jilbabnya, dia frustasi. Kenapa frustasinya? Dia ngerasa gak dapat uang. Dia ngerasa pamor dia turun. Dia ngerasa dulu berita dia naik karena dia cerai aja sama mantan suaminya. Tapi intinya dia gak punya bakat sebenarnya. Jadi dia ngerasa frustasi. Karena untuk bertahan di dunia entertainment, harus punya bakat. Harus punya apa sih yang lo kasih? Bakat apa sih yang lo bisa kasih? Yang bikin lu entertain orang-orang. Dulu kan dia DJ, jadi dia frustasi. Lain halnya kalau misalkan dulu dia hanya pemain sinetron, ya kan? Atau penyanyi gitu kan. Tapi kan DJ kan, dia bisa nyanyi juga sih gitu. Cuma dia DJ, tahu kan kehidupan malam DJ di klub malam, diskotik, alkohol gitu kan. Stres dia guys, karena udah ada ketergantungan itu, ketagihan itu dulu. Ya kan? Kelihatan banget ini disappointment itu penyesalan. Kekecewaan, disappointment itu kekecewaan, regret itu penyesalan. Jadi malah dia itu menyesal dengan apa yang terjadi di hidup dia dulu. Kenapa kartu rilis keluar? Rilis itu melepaskan, seperti burung lepas dari kandang. Betul, karena ini burung, phoenix, burung api. Lepas guys, rilis itu maksudnya lepas. Transformasi, freedom, dia merasa bebas sekarang. Urakan bebas dia merasa bebas dia. Jadi sepertinya dulu itu dia itu merubah bentuk. Sesuai dengan kepentingan dia. Nah, keluarga ini butuh figur bunda yang seperti apa sih? Supaya aku bisa diterima. Ya kan dia dapat kendala kan waktu itu awalnya kan. Nah, nanti untuk video berikut ya, kita bisa bahas nih. Firasat apa sih yang dirasain Putri Delina ya kan sebenarnya. Awalnya dulu-dulu yang Putri Delina gak pernah sampein ke media. Gak pernah sampein ke rakyat. Kita penasaran nih semua gitu kan. Karena ini kelihatan nih. Dia merubah bentuk dia nih. Natalie nih. Ya kan? The Chariot. Guys. Dia ini sekarang pengen banget dapat pengakuan. Kalau dia cantik. Pengen banget dapat recognition tuh pengakuan ya. The Chariot itu kartu namanya The Chariot dari kartu tarot. Kelihatan nih. Si cewek ini naik kuda cepet. Ya kan? The Chariot. Dia ini butuh pengakuan guys. Sekarang dia butuh pengakuan kalau dia cantik. Dia butuh pengakuan kalau dia itu seksi. Dia butuh pengakuan kalau dia menang nih. Nih gue menang banyak nih. Gue cantik nih. Lihat nih banyak cowok ngelirik gue kayak gitu. Karena dulu itu yang dia alamin sebelum dia nikah sama si mantan suami dia itu. Tahu sendiri dong video dia di mana-mana. Tapi dia sendiri kok sekarang yang nyebar. Jadi dulu kalau ada yang bilang, tolong dong di take down videonya karena dia udah pakai jilbab. Buktinya aslinya dia malah seneng loh guys nyebarin itu. Sekarang dia buka semuanya. Kalau perlu semini mungkin gitu. Sebar-sebar, dia sendiri yang menyebar guys. Dia sendiri yang menyebar. Dia sendiri yang menyebar tentang sikap dia. Dia sendiri yang membuka bentuk dia. Dia sendiri yang berubah bentuk guys. The shapeshifter. Ya kan? Speechless ya aku.
Maksudnya speechless adalah ada ya orang yang benar-benar bisa merubah bentuk sesuai dengan kebutuhan keluarga ipar hanya supaya diterima. Dalam artian gini loh, berpura-puranya terlalu besar gitu loh. Sampai dia nggak kuat lagi, sampai dia stres. Dia tuh stres guys waktu itu, stres dia. Karena dia ternyata sadar bahwa tidak mudah menjadi ibu banyak anak, tidak mudah menjadi istri dari seorang suami yang punya banyak tanggung jawab. Gitu, banyak mulut yang harus dikasih makan di rumah, banyak pegawainya, banyak pembantunya, banyak pekerjanya, banyak juga anaknya. Meski anaknya udah banyak yang mandiri, tapi kan yang di rumah juga masih ada, ya kan? Yang 2 cowok kecil itu kan. Ya maksudnya remaja itu kan, gitu kan. Ya kan? Cuma dia tidak mau terima konsekuensi dari menikah dengan duda yang sudah beranak. 5 of Cups. Ada penyesalan, ada kekecewaan. Dia berusaha memaafkan, tapi dia kecewa. Kenapa? Karena tidak semudah yang dia bayangkan. Exactly. Tidak semudah yang dia mimpikan. Exactly. Ya kan? Tidak semudah apa yang dia pikirkan. Exactly. Dia pikir semuanya itu semudah nari-nari di klub malam. Tidak semudah itu kehidupan nyata, kehidupan realita. Gitu kan? Jadi dia berusaha dulu merubah diri dia dan karakter dia dan diri dia, penampilan dia seperti seorang bunda yang sempurna untuk anak-anak tirinya. Bisa jadi kan? Tapi kita nggak tahu, belum pasti ini. Dan konten ini hanya untuk hiburan, semuanya kemungkinan, ya kan? Bukan fakta. Aku penasaran nih. Apa sih mau dia? Trying. Dia tuh maunya dapat kedamaian hati sebenarnya guys. Tapi dia nggak dapat itu. Fire. Dia mau terkenal. Dia mau semua orang mengagung-agungkan kecantikan dia, keseksian dia, passionate gitu kan, confident. Dia mau jadi percaya diri. Dengan dia merilis ini dan dia melepas itu, dia mendapatkan kepercayaan diri. Dia mendapatkan kepercayaan diri, dia mendapatkan power dia balik. Will power. Ya kan? Dia mendapatkan power atau kekuatan dia balik. Atau keinginan, kekuatan dia benar-benar balik gitu loh. Karena kan dulu dia seperti ini. Apalagi dia bukan datang dari keluarga yang agamanya sama kan dengan si cowok itu kan. Kan beda agama mereka kan. Jadi seperti dipaksakan kan. Gitu. Dipaksakannya ya dia sendiri yang merubah-rubah itu. Dia sendiri yang mungkin masih labil. Dia tidak bisa terima konsekuensinya, makanya dia stres. 5 of Water, stres banget guys dulu gitu. Sedangkan dia ini cinta dunia. Ya siapa sih yang nggak pengen kaya ya kan? Cuma maksudnya dia nggak bisa terima konsekuensinya guys. Dia mau enaknya aja. Kita kan kadang setelah kita memutuskan sesuatu, kita harus terima dong tanggung jawabnya. Kita harus terima kemudahannya, kita harus terima juga kesusahannya. Gitu kan, nggak cuma pas senengnya doang, tapi pas tanggung jawabnya lari. Pas tanggung jawabnya pergi. Pas bagian tanggung jawabnya atau pas bagian harus jadi bersikap dewasa pergi. Maunya mudahnya aja, kan nggak bisa gitu kan. Maksudnya nggak bisa gitu kan, dunia tidak seperti itu gitu kan. Apalagi hubungan dengan seseorang, hubungan dengan pasangan itu kan tidak seperti itu. Jadi harus mau senang bareng, harus mau susah juga bareng. Jangan mau senangnya aja. Nah dia tuh berharap senangnya aja. Tapi ketika seseorang mau susah bareng, maksudnya bukan hidup susah ya. Maksudnya ketika keadaan menuntut dia untuk berdewasa diri atau bertanggung jawab sebagai seseorang yang dewasa, yang dituakan. Meski umur dia mungkin berdekatan dengan anak-anaknya mantan suaminya kan. Yang dituakan, ya harus bersikap seperti yang dituakan, gitu kan. Nah tapi kalau dia mau enaknya aja, nggak mau berjuang juga untuk karena mau duit sebanyak apapun guys, kalau nggak bisa dikasih energi yang baik, ya hubungan bubar juga, ya kan? Ya kan, nggak peduli cowoknya sekaya apa, betul kan? Nggak peduli ceweknya sekaya apa, nggak peduli guys. Kalau hubungan itu bener-bener senang susah bareng tuh maksudnya pada saat sakit bareng nemenin, pada saat seneng nemenin, pada saat ada problem meskipun dia banyak duitnya ya nemenin gitu loh. Jadi ada masalah kehidupan yang terjadi di pernikahan mereka yang datang menghadang dia dan dia stres. Terlepas dari apakah cowoknya punya duit banyak, ya kan? Tapi dia tidak mampu itu dan dia menyesal karena dia menikahi cowok itu bukan karena itu true love, bukan karena dia merasa ini cinta sejati dia atau dia beneran suka dari segi fisik, dari segi perhatian, dari segi tipe. Beda jauh guys sama mantannya kan? Beda jauh sama mantan pacarnya kan?
Bukan tipenya guys sebenarnya. Tapi dia merasa bahwa si cowok ini, mantan suaminya, bisa memberikan dia mimpi. Dan memberikan dia dunia yang dia inginkan. Tapi ternyata, ya kita harus terima orang sepaket dong. Ya kan, gak cuma senengnya doang. Tapi bagian tanggung jawabnya, bagian susahnya, jelek-jeleknya, sikap buruknya. Ya kan, baggage-nya atau bawaan dia, yaitu anak-anaknya si cowok ini. Pembantu-pembantunya yang bekerja di rumah dia, ya kan udah sepaketan udah banyak. Kecuali nikah sama cowok single. Nah tapi kalau cowok single kan rata-rata nggak semuanya anak konglomerat, jadi harus meniti dari bawah. Nah dia juga nggak mau itu guys, itu. Jadi kelihatan kan dia merubah bentuk. Nah tapi kan yang menyesal kemudian nantinya dia. Yang sendirian siapa dia, yang kesepian siapa dia. Gitu kan, tapi maksudnya udah kesepian mah terus juga dia jadi banyak beban gitu sekarang gitu kan. Jadi dibalik dia yang sekarang joget-joget gitu kan, dia tuh sebenarnya stres tau gak sih gitu. Stres tuh maksudnya kayak dia banyak masalah gitu, banyak penyesalan hidup gitu. Dibalik ketawa dia, dibalik senyum-senyum dia banyak penyesalan hidup. Nah nanti video berikutnya aku bakal juga mau lihat gitu ya. Maksudnya video berikutnya untuk melanjutkan yang ini gitu ya. Apa sih firasatnya Putri Delina yang dulu-dulu pada saat mereka ini mau nikah gitu. Atau dulu-dulu saat dia berumah tangga, yang Putri Delina tuh gak pernah mau ungkapkan gitu ke dia atau ke media, karena dia gak mau dicap gimana gitu kan. Oke guys, terima kasih. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like video ini, oke? Klik tombol like-nya. Dan dukung aku dengan mensubscribe. Klik subscribe button, oke? Klik tombol subscribe-nya. Terima kasih guys sudah menonton. Komen di bawah gimana pendapat kalian. Dan komen di bawah juga kalian pengen aku bikin video tentang siapa. Dan aku juga bakal posting nanti abis ini tentang pilih kartu. Jadi kalian bisa memilih kartu tarot kalian. Dan aku akan membaca karakter kalian, ya kan? Dan semoga video ini bisa menemani kalian, oke? Terima kasih banyak guys. Senang sekali bisa bikin video ini. Sampai jumpa sahabat Jupiter di video berikutnya. Dadah!